Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Sunarto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kami cintai teman-teman seperjuangan semuanya. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan selalu sehingga kami dapat menyelesaikan tugas MSDM ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemeliharaan Hubungan Kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Maria Yosefina Penatenjuan, yang kedua Safa Priscilia, yang ketiga Munawaro. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Safa Priscilia. Saudari Safa Priscilia, dipersilakan. Baik, Saudara Yopi. Pengertian serikat kerja. Memelihara dan menjaga hubungan yang baik antara pekerja dengan pengusaha akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Hal inilah yang disebut pemeliharaan hubungan kerja dalam perusahaan. Suatu perusahaan harus memelihara hubungan baik di antara semua pihak yang berkaitan. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang hadir untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Kehadirannya bahkan diatur dalam hukum Indonesia. Ini menandakan bahwa banyak pihak yang memedulikan hak pekerja atau buruh. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Fungsi dari serikat buruh atau serikat pekerja. Tujuan serikat pekerja adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dengan seiring waktu, tuntutan itu berkembang atas perbaikan nasib pekerja dengan menaikkan upah, adanya jaminan sosial, kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan pensiun bagi kaum pekerja dan hak-hak normatif lainnya. Penelitian yang ada mengidentifikasi beberapa peran serikat pekerja dalam mendorong produktivitas dan peningkatan kesejahteraan para pekerja, terutama dalam bidang kesejahteraan dasar. Berikut adalah fungsi dari serikat buruh atau serikat pekerja. 1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. 2. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 3. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. 4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Munawaroh. Vanessa. 5. Serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan mengembangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 6. Sebagai perencana, pelaksanaan, penanggung-jawaban, pemogokan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 7. Sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Keuntungan menjadi anggota serikat buruh dan serikat pekerja. Banyaknya sekali keuntungan menjadi anggota serikat pekerja, terlebih jika serikat pekerja perusahaan Anda sudah beraktivitas kepada serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja. Sebagai contoh, serikat pekerja akan mendapatkan program-program training, peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training, pembuatan perjanjian kerja bersama, dan lain-lain.
Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan. Peran serikat pekerja dalam suatu perusahaan biasanya terdapat organisasi serikat pekerja, serikat buruh dalam pelaksanaan mempunyai peranan sangat penting dalam hubungan industrial. Pemecahan persoalan menuju kemajuan dan peningkatan diharapkan hendaknya menata dan memperkuat diri melalui upaya 1. Menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam kesatuan di antaranya pekerja dengan pekerjanya, pekerja dengan serikat, pekerja serikat, pekerja dengan manajemen. 2. Meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajiban di samping haknya organisasi dan di perusahaan serta penumpukan dana organisasi. 3. Dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk di bidang pengetahuan terkait dengan keadaan kebutuhan ditetapkan bekerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial. 4. Sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan objektif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yofi. Baik Saudari Muna, saya akan melanjutkan hubungan pekerja dengan manajemen. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerangka hubungan serikat pekerja dan karyawan di sini ada 3. Yang pertama, para pekerja dan wakil-wakil mereka atau pengurus serikat. Yang kedua, para manajer atau manajemen. Yang ketiga, wakil-wakil pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hubungan manajemen dengan serikat pekerja. Di sini juga ada 2. Yang pertama, memformalkan hubungan antar karyawan. Yang kedua, adanya perlakuan yang sama antar karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. Selanjutnya, hubungan pekerja dengan manajemen. Didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian kerja yang menyangkut hak-hak karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak karyawan di sini antara lain mengenai gaji, bonus, hak cuti, hak kenaikan gaji, dan lain-lain. Yang terakhir, kewajiban karyawan terkait dengan pelaksanaan dalam bidang masing-masing. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.